Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar para pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda I yang digelar mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia, Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di panitia kongres. Saya sangat berkenan kepada kalian semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa Indonesia. Di kongres ini adalah sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan hari ini saya Muhammad Tabrani dari Jong Java, kepada hadirin anggota kongres yang telah hadir, semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Merdeka! Apa yang dikatakan Bapak Tabrani memang sangat benar. Kita sebagai bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan Indonesia. Semua diadakan kongres ini untuk membentuk persatuan dan kesatuan. Pertama kita bentuk badan sentral. Benar itu. Sekarang yang kita butuhkan adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Sebetulnya kita membutuhkan pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerah masing-masing. Bukan seperti itu. Akan lebih baik bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dan membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Nampaknya kita belum menghasilkan suatu yang kita inginkan pada kongres pada hari ini. Itu sudah menghasilkan sebuah keputusannya, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Betul itu. Yang kita butuhkan sekarang itu ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai orang balik. Halangan untuk itu. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya dapat dilaksanakan. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangatlah penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat itu. Benar sekali itu. Padahal saya yakin bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang sesuai untuk dijadikan bahasa persatuan. Jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin mencapai Indonesia lebih maju, kita harus bersatu dalam segala aspek. Kalau seperti itu, marilah kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua nanti. Benar itu. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Itu kongres kedua akan dimulai di gedung KCP nanti. Kongres kedua nanti persiapkan diri kalian untuk rapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terlaksananya Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa. Misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak 1927. Atas inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda I. Pada 2 Mei 1928, bertempat di Klub Gebau, Jalan Keramat Raya. Para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda II. Pada 12 Agustus 1928, para pemuda dari berbagai organisasi kembali mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan ini dibentuk panitia kongres, waktu dan tempat, serta tujuan Kongres Pemuda II. Setelah berdiskusi cukup panjang, disepakati bahwa Kongres Pemuda II dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 gedung berbeda. Dan hasil dari Kongres Pemuda II yaitu Sumpah Pemuda dan penetapan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, Tanah tumpah darahku, di sanalah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita. Di Keramat Raya mereka berjumpa dari seluruh Nusantara. Beragam suku dan agama, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes sampai Jong Sumatera, bersumpah untuk tanah air tercinta. Ikut mereka menggetarkan sejarah, kisah nubari dan darah menular ke pelosok penjuru negeri, membangkitkan pejuang ladang bakti. Tekad merdeka tertambat di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, sebuah tonggak perlawanan gelora kaum muda untuk persatuan. Mereka menanggalkan perbedaan, semua bersaudara walau dipisahkan lautan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu takkan pudar ditelan zaman, menjadi nakoda perjalanan bangsa. Bingkai Bhinneka Tunggal Ika merajut segala cita dan doa. Kenangan 28 Oktober 1928. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara-saudari yang semuanya. Tujuan yang diadakan kongres ini adalah untuk
dicipta dikatakan Oh ya, kelas. Dok, enggak. Matikan dulu itu. Aku benda skinnya dah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung ini. Nah kan, aku aku ditunggul kah? Pula dari Bandung. Action. Udah. Indonesia kebanggaanku.